Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiba kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang berbahagia ini, hari yang memasuki tanggal 26 Desember tahun 2024 berkenaan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah. Kembali kita hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid As-Suhada Toyota Manufacturing Indonesia, dan kita menyimak kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz oleh Syekh Abdul Azim hafizahullah, berkenaan dengan cara duduk dan tasahud yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada halaman 206. Dikeluarkan hadisnya an Abi Humaid annahu qala, dari Abu Humaid bahwasanya ia berkata, fi wasfihi salatan nabi, pada atau ketika menerangkan sifat salat nabi, fa idza jalasa fi raq'atain, yaitu apabila beliau duduk pada rakaat kedua, jalasa ala rijlihil yusra, beliau duduk di atas kaki kirinya, wa nasaba al yumna, kemudian menancapkan yang kanan, wa idza jalasa fi raq'atil akhirah, namun apabila beliau duduk pada rakaat terakhir, qaddama rijlahul yusra, beliau menunjukkan kaki kirinya, wa nasabal ukhra, dan menancapkan kaki kanannya. Ini yang disebut duduk tawarruk, ya. Adapun yang pertama disebut duduk yakni ibtiras. Wa qa'ada ala maq'adatihi, serta duduk beliau di atas lantai, ya, karena ini tawarruk, jadi duduknya di atas lantai, kaki kanan berada di atas kaki kiri. Adapun ketika dua rakaat, beliau ibtiras, menduduki telapak kaki kiri dan menancapkan kaki kanan. Ini ya, duduk
yang diajarkan, yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh Abu Humaid. Diriwayatkan di dalam kitab Mukhtasar Imam Muslim dan dimuat dalam kitab Fathul Bari. Berarti Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini karena disarah dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahu alaih. Ya, pentingnya hadis ini bila kita melakukan, ini merupakan sifat salat Nabi yang Nabi ajarkan, dan kita berusaha mengikuti sifat salat beliau karena beliau bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian para sahabat melihat aku dalam salat. Ya, hadis berikutnya An Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fis shalah, apabila duduk dalam salat, wada'a kaffahul yumna, meletakkan telapak tangannya, ala fakhidihi, di atas pahanya, al-yumna yang kanan. Ya, jadi meletakkan telapak tangannya di atas paha yang kanan. Wa qabada asabi'ahu kullaha, dan memegang seluruh jari-jarinya. Ya. Wa asara bi isba'ihi allati 'alal ibham, berisyarat dengan jari yang mengiringinya ibu jari, yaitu jari telunjuk. Ya. Kemudian jadi wa asara bi isba'ihi allati al-ibham wa wada'a kaffahul yusra, dan meletakkan telapak tangannya al-yusra yang kiri, ala fakhidihil yusra, yaitu di atas paha yang kiri. Nah, hadis ini menerangkan tentang waqabada. Apa makna waqabada? Yaitu memegang asabi'ahu, seluruh jari-jarinya. Ya, memegang seluruh jari-jarinya. Wa asara bi isba'ihi allati al-ibham, kemudian berisyarat dengan jari yang mengiringi ibu jari, ya, yaitu jari telunjuk. Ini ketika duduk, ya. Ketika duduk, apa yang dimaksud? Tasyahud. Yaitu tasyahud apa? Tasyahud awal atau tasyahud akhir. Karena begini, ya, wa asara bi isba'ihi, dan beliau berisyarat dengan telunjuknya, allati tali al-ibham, yang mengiringi ibu jari, yaitu jari telunjuk. Jadi begini, ya. Ini tasyahud awal atau tasyahud
akhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Muslim, dan dinukil dalam kitab Aunul Ma'bud. Jadi qabada itu yakbidu maknanya menggenggam. Ya. Asabi'ahu, ia punya jari-jarinya, kullaha, semuanya. Wa asara bi isba'ihi, dan berisyarat dengan telunjuknya, allati tali al-ibham, yang mengiringi ibu jari. Jadi begini ya. Dalam kitab sifat salat Nabi oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yarmi bi basarihi ilaiha, Nabi melemparkan pandangannya ke tempat isyarat. Jadi tidak lagi ke tempat apa? Sujud. Karena ini perbedaan duduk. Duduk ketika tasahud awal yaitu iftiras, duduk ketika tasahud akhir yaitu tawaruk. Kalau duduk di antara dua sujud, ada yang iftiras, ada yang ik'a. Apa ik'a itu? Ik'a itu duduk di atas kedua tumit. Itu namanya ik'a. Selain duduk itu jangan dilakukan. Karena ada hadis mengatakan, jangan kalian duduk seperti duduknya syaitan. Jangan kalian duduk seperti duduknya siapa? Syaitan. Ya. Atau jangan kalian duduk di luar salat maupun di dalam salat seperti duduknya orang Yahudi, bertelekan dengan tangan apa? Kiri gitu. Karena orang Yahudi salatnya bertelekan dengan tangan kiri begini. Kita kalau mau begini dua tangan di luar salat. Ya. Jangan suka begini. Karena ada juga orang sering duduk begini, nyender ya, Pak. Ini enggak ngerti. Kalau sudah ngerti, dia tidak mau lagi duduk. Karena orang Yahudi salat enggak? Salat. Ya. Cuma salatnya tidak seperti salat para nabi dan khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, orang Yahudi puasa enggak? Puasa. Cuma kata Nabi, paslu bainas siyami perbedaan puasa, paslu bainas siyamina wasyami ahlul kitab, ya, ahlul kitab aqlatas sahar. Perbedaan puasa kami, itu boleh duduk begitu. Ya, perbedaan puasa kami dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Kalau mereka puasa tidak sahur, kita sahur. Ya, sampai Nabi katakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Selalu diberikan kebaikan pada manusia selama dia mempercepat buka. Wa annal yahuda wan nasara, sebab orang Yahudi dan orang Nasrani mereka puasa, tetapi bukanya yuakhirun, diakhirkan. Makanya kita selalu berselisih dengan mereka. Ya, jangan membuat kesamaan dengan mereka, apapun bentuknya. Khaliful Yahud wan Nasara. Karena kita berdoa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang disesatkan. Maka ketika kita ditanya, hari ini tanggal 26, hari apa ini? Hari apa, Pak? Saya tanya, ini hari apa? Kamis. Kemarin tanggal 25, hari apa? Saya tanya sama antum. Betul. Jangan bilang hari-hari yang lain. Betul? Kalau kepleset berarti enggak cerdas antum. Jadi hari ini tanggal 26, hari Kamis. Kemarin tanggal 25, hari cerdas. Ya.
Sampai khutbahana pun seperti itu kemarin di hadapan jamaah masjid Baitur Rahim Kapling Marinir Pondok Kelapa Indah. Nanti anak kirim ke Pak Haji Turki. Ya. Bagaimana sikap kita? Kalau mereka mengatakan hari kemarin itu hari yang mereka yakini. Kalau buat mereka itu sebuah keyakinan, kita toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk aku agama aku. Itu. Ini toleransi Islam yang sangat tinggi. Bagaimana terima kasih kita kepada mereka karena kita kerja dengan mereka? Ya ucapkan terima kasih. Apakah kita mesti mendoakan? Ya doain, tapi doanya hidayah. Doanya hidayah. Allahu yahdika. Semoga Allah berikan hidayah padamu. Karena kita boleh bermuamalat dengan mereka, bekerja dengan mereka seperti anak Yahudi bekerja dengan Nabi. Nabi ini punya anak buah ya Pak ya. Kalau bahasa kita kan anak buah ya. Kalau bahasa Arabnya khadimun. Khadimun apa artinya? Pelayan. Nabi Pak punya pelayan orang apa? Yahudi anaknya. Kata Nabi apa ketika anak itu sakit? Dijenguk oleh Nabi. Kata Nabi, aslim, Islamlah. Ya. Kenapa? Karena Islam agama hidayah. Agama hidayah. Jangan disumpahin, jangan dimarah-marahin, enggak. Jangan dibiarin. Ada muamalat kita, hubungan sesama manusia. Wah, ini Islam. Makanya enggak ada agama seperti agama Islam. Gitu. Jangan takut. Takut mah sama siapa? Sama Allah, enggak. Gitu. Justru kita berbaik-baik, kerja sama Nabi. Khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakit dijenguk sama Nabi. Masya Allah. Luar biasa Pak ya, akhlak Nabi Pak ya. Benar-benar Nabi itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hubungan muamalat Pak. Tapi kalau soal agama, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk aku agama aku. Kita juga sudah bermuamalat ya dengan mereka, ya enggak? Bermuamalat, kita kerja dengan mereka, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak pimpinan kita ya. Kalau memang dia anak buah kita ya terima kasih kepada bawahan kita, kan gitu Pak. Kalau harus ngedoain ya doainlah hidayah gitu. Semoga Allah berikan hidayah, kan enak Pak. Kalau dia nanya apa tuh hidayah? Petunjuk gitu. Iya enggak? Ya, tapi dipaksa enggak? Enggak boleh dipaksa. Disakitin enggak? Jangan disakitin. Allah saja dengan rahmannya mereka, dengan rahmannya Allah menciptakan mereka. Betul Pak? Dengan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya langit dan bumi. Dengan rahmannya menciptakan mereka. Masya Allah, luar biasa ya. Nah ini kita menyinggung salat, menyinggung keseluruhan dan berkaitan dengan keadaan kita. Ya, nanti juga tanggal 1 Januari tahun 2025 Masehi, hari apa Pak? Hari Rabu. Ya. Hari Rabu. Ya. Kalau tahun baru kita kan nanti 1 apa? Muharram tahun 1447 Hijriah. Gitu. Benar? Benar enggak nih? Ya, benar. Kita tetap muamalat. Ya, tanggal 1 Januari tahun 2025 Masehi. Gitu. Harinya hari Rabu. Gitu. Asyik ya. Hati-hati ngomong Pak, ya. Ya, pahamin dengan akidah, akhlak, ibadah, muamalat. Oh, Islam luar biasa Pak Islam itu.
Kalau kita dikasih makanan, lah kita ucapin terima kasih, enggak. Terima kasih doang udah. Ya. Kalau harus doa, ya Allahu yahdika, semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Kalau tanya ini apa nih? Doa. Oh iya, enak Bapak didoain. Ya kan? Allahu yahdika, semoga Allah berikan hidayah. Gitu. Minimal terima kasih, maksimalnya Allahu yahdika. Kalau kita nggak berterima kasih Pak, udah dikasih kue, pakai kagak terima kasih, yang bener aja. Kata Nabi, la yaskurullah, tidak bersyukur kepada Allah, man la yaskurun nas, kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita lihat manusianya, dia manusia, ya Pak. Kita ucapin terima kasih, maksimal Allahu yahdika. Ya, kalau mau orang Islam, terima kasih dan jazakallah khaira, semoga Allah balas kebaikanmu. Ini jangan terima kasih enggak, doa juga enggak. Ini enggak, jangan. Minimal terima kasih, maksimalnya doa ya, Masya Allah. Karena doa itu ibadah. Orang senang Pak kalau didoain, siapapun orangnya enggak. Yang enggak boleh disumpahin. Ya enggak Pak, kesel banget gitu ya. Jangan yang disumpahin, yang nyumpahin gua kesel. Bener enggak Pak? Orang yang nyumpahin kesel enggak yang nyumpahin Pak? Lah karena kesel. Lu nggak mau disambar geledek lu. Kan namanya lagi apa itu? Lagi kesel. Nggak mungkin kesel. Iya. Terus nggak mungkin nggak kesel kalau dia nyumpain. Itu dia kesel banget sama ente. Karena dia sampai apa? Nyumpain. Maka jangan suka nyumpain. Nggak boleh Pak, ya, nyumpain orang. Doain ya. Kecuali kalau dia membunuh kaum muslimin seperti Israel. Doanya bukan doa hidayah, tapi doa kebinasaan. Ya, paham Pak ya? Alhamdulillah. Jadi kita nih kaitannya duduk. Itu boleh duduk seperti itu ya, gini. Jangan kita kadang lagi duduk begini, enggak. Itu enggak boleh. Kalau mau duduk bertelekan dengan tangan kanan begini Pak. Karena ada orang saking asik nunggu rapat enggak, duduknya begini sambil nunggu yang lain. Bolehnya begini. Gitu ya. Ini berkaitan dengan soal tangan. Kemudian hadis berikutnya. An-Nafi radhiyallahu anhu qala kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma idza jalasa fi shalah, apabila beliau duduk di dalam salat, wa doa yadaihi ala rukbataihi, beliau meletakkan kedua tangannya ya sebelum kedua lututnya, wa asara bi isba'ihi, dan berisyarat dengan jari telunjuknya. Ini Pak ya. Makanya bedakan duduk tasahud dengan duduk di antara dua sujud. Ya. Kemudian wa asara bi isba'ihi, kemudian watsba'aha basar, lihat tuh ya, dan berisyarat dengan telunjuknya dan diiringi dengan penglihatannya. Tuh, diiringi dengan penglihatannya. Jadi gini, matanya ke sini, jangan tasahud ya, di situ aja matanya ke tempat apa? Sujud. Ini mah duduk di antara dua sujud. Kalau duduk tasahud awal, duduk tasahud akhir, lihat lapatnya.
Wa atsba'aha basar, lalu diikuti dengan matanya, dengan mata. Begini, Masya Allah. Ya, jadi beliau Abdullah bin Umar apabila duduk seperti itu. Kemudian summa qal, kemudian berkata, siapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hiya asaddu 'ala syaitan minal hadid, yakni as-sababah. Jari telunjuk itu benar-benar lebih keras, ya, minal hadid, daripada besi. Terhadap siapa? Ala syaitan, terhadap syaitan, yakni as-sababah, yaitu telunjuk. Makanya di sini siapa yang ikut sifat salat Nabi, syaitan tidak akan sanggup mengikuti orang yang dalam keadaan tidak menyelisihi Nabi. Itu, ya. Dia ikhlas, dia ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, padahal ini telunjuk ini bukan besi, ya. Tapi bersabda Rasulullah, summa qal, kemudian berkatalah, siapa? Abdullah bin Umar, atau yang juga dimaksud Nafi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berisyarat dengan telunjuk dan melemparkan pandangan, mengikuti pandangan ke tempat isyarat tersebut dengan sabda Rasulullah, la hiya asaddu 'ala syaitan. Ternyata as-sababah ini sangat keras terhadap syaitan, minal hadid, daripada besi. Padahal ini bukan apa? Bukan besi. Dia ditekankan lagi oleh Nabi, yakni as-sababah, yaitu apa? Telunjuk. Masya Allah. Makanya Pak, orang yang ikut Nabi, apapun bentuknya, setan digebugin. Tapi kalau orang gak ikut Nabi, satu contoh yang menarik, ya, di kitab ini nanti ada. Sudah kita lalui. Jangan kalian sholat saat matahari terbit dan saat apa? Terbenam. Karena waktu itu matahari berada di dua tanduk syaitan. Berarti besaran mana Pak matahari sama setan? Besaran setan. Saking besarnya itu setan berada di dua tanduk. Iya. Saking besarnya itu setan, matahari berada di dua tanduk setan. Berarti besaran siapa? Setan. Jadi setan, kalau kita melakukan perkara-perkara yang diada-ada, dia akan menjadi apa? Besar. Sampai saya ikutin bahasan ilmiah oleh Ustadz yang dari Padang itu, ya, Sirah An-Nabawiyah,
Ada seseorang yang jalan sama Nabi, kaget dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Kata Nabi, jangan, akan menjadi besar setan, tapi ucapkan bismillah. Ditunjuki oleh Nabi. Ya, ditunjuki oleh Nabi. Jadi ketika terkejut, jangan mengucapin apa? Astagfirullah. Bukan, tapi bismillah. Itu Pak. Banyak nih orang nggak tahu. Padahal astagfirullah bagus nggak? Sangat bagus banget. Mohon ampun sama Allah, enggak? Malah mau balik bilang, ini ibu kalau kaget bilang, kunci. Jangan Bu, bilang astagfirullah. Mungkin belum tahu nih mau balik nih. Kalau mau balik baca sejarah, kaget itu bukan baca astagfirullah, tetapi bismillah. Kata Nabi, kalau engkau baca astagfirullah, maka syaitan akan jadi besar. Gitu. Jadi yang benar apa? Bismillah. Banyak ini yang belum tahu nih. Sendawa juga bilang, sendawa, iya, alhamdulillah. Bagus nggak itu? Bagus. Tapi Nabi nggak pernah contohkan. Kalau bersin iya, baru ngucapin apa? Alhamdulillah. Yang dengar, ya, yarhamkallah. Yang mengucapkan lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semua udah ada doanya masing-masing. Apapun yang kita akan lakukan, yang terjadi itu udah ada doanya Pak. Nggak boleh dibuat-buat. Ya. Ini kita bicara syaitan ini. Ternyata syaitan dibicarakan. Dia sangat dipukulin terhadap orang yang menunjuki lalu melemparkan pandangannya ke isyarat tersebut. Lahya asaddu ala syaitan minal hadid. Ini hadis ya Ibnu Umar Pak. Makanya sekarang itu ikhwan kita kebanyakan langsung aja begini. Tapi kalau dalam kitab dari hadis Wa'il Pak, itu kana yuharrikuha, Nabi gerakan gitu. Nabi menggerak-gerakan dari Wa'il hadisnya. Ya. Jadi ada hadis dari Wa'il, ada hadis dari Ibnu Umar. Tapi sekarang lebih memilih hadis Abdullah bin Umar, langsung begini aja. Karena dengan begini saja sudah memukuli siapa? Syaitan. Apalagi digini-giniin Pak. Subhanallah, yang nggak boleh begini nggak. Ini kelewatan nih kalau begini ya. Itu ada yang kesel Pak, diginiin, dipegang. Ente ganggu kekhusyuan saya aja. Ya iya, ente nggak khusyuk karena nggak ikut Nabi. Pengertian khusyuk itu berusaha ikut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan ke sono matanya, ke sini, ke telunjuk antum. Jadi dalam hadis sifat salat Nabi itu wayarmi bibasarihi, Nabi melemparkan dengan pandangannya ilaiha, ke tempat isyarat. Kalau ini ya wa asara bi isba'ihi, dan berisyarat dengan telunjuknya, wa atsba'aha basar, lalu diikutilah ya dengan pandangannya. Masya Allah. Jadi begini, masuk Pak ya. Ya, saya rasa cukup, dilanjutkan nanti habis salat Isya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخواني في الدين أعزني الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, usai kita melaksanakan salat maghrib berjamaah yang merupakan nikmat besar yang Allah berikan pada kita, sehingga kita berdoa pada Allah agar kita dalam kehidupan ini menjadi orang yang istiqamah. Apa makna istiqamah? Yaitu tetap berada dalam pendirian. Karena agama kita adalah agama yang mempunyai prinsip, baik sesama kita maupun kepada orang yang berada di luar agama kita, sebagai wujud toleransi kita, sebagaimana yang kita baca dalam salat maghrib tadi di rakaat pertama, membaca surah Al-Kafirun yang menjelaskan bahwa prinsip kita adalah tidak beribadah kepada apa yang mereka ibadahi, dan mereka juga tidak beribadah kepada apa yang kita ibadahi. Maka diakhiri dengan ayat lakum dinukum, untuk kalian adalah agama kalian, waliyadin, dan untukku adalah agamaku. Ini toleransi Islam. Adapun hubungan muamalat, hubungan sesama kita, ya kita jaga, karena Allah memerintahkan, Nabi mencontohkan, dan para sahabat menjalankan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahman-Nya menciptakan mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahman-Nya juga mengutus para nabi dan rasul agar semuanya manusia beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, wahai segenap manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Oleh karena itu, beribadahlah kita kepada apa yang Allah perintahkan. Karena dengan beribadah, Allah akan tolong kita, baik di dunia maupun di negeri akhirat. Sebab Allah berfirman, in tansurullaha, jika kalian beribadah kepada Allah, yansurkum, niscaya Allah akan tolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan langkah-langkah kalian. Karena itu semua nabi tidak ada yang tidak beribadah, semuanya ibadah. Dan apa ibadah itu? Adalah mentauhidkannya. Sebab kalau kita beribadah tanpa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Maryam
ya, surah Maryam ayat 88. Ya, kita lihat surah Maryam ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu takhazar rahmanu walada, dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah itu ittakhadha, telah mempunyai, walada, yaitu anak. Ya, laqad ji'tum syai'an idda, sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat idda. Apa idda itu? Munkar. Takadus samawatu yataparratna minhu, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Wa tansaqqul ardu, dan bumi pun belah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Anna da'au lirrahmani walada, karena mereka mendakwakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, walada, mempunyai anak. Ya, karena itu tidak ada satu nabi dan rasul yang mendakwakan Allah itu memiliki anak. Semua nabi dan rasul mendakwakan bahwa Allah itu tidak punya anak. Kalau Allah mempunyai anak, itu sifat manusia. Karena itu Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan ini disebut dalam surah Al-Ikhlas, ya, Al-Ikhlas, yang isi kandungannya sungguh sangat mentauhidkan Allah. Karena dengan mentauhidkan Allah lah diciptakannya jin dan manusia. Sebab Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya sekiranya tidak ada manusia yang beribadah di permukaan bumi ini, dalam mentauhidkannya kembali kepada ayat ini, akan runtuhlah, ya, akan runtuh, ya, daripada gunung-gunung, ya, langit runtuh, gunung, ya, pecah, dan bumi akan hancur. Ya, oleh sebab itu jamaah, berusahalah kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dan situasi apapun, ya, keadaannya. Sebab dengan mentauhidkan Allah, Allah jaga diri kita, Allah jaga alam kita ini, dan Allah jaga keluarga kita, bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Karena negeri yang baik adalah negeri yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita belajar tauhid, karena dengan mentauhidkan Allah, yaitu mengikuti jalannya para nabi, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh telah kami bangkitkan pada setiap umat seorang rasul. Apa yang didakwakan para rasul di setiap umat? Ani'budullaha wajtanibut tagut, beribadalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah segala bentuk tagut. Apa tagut itu? Yakni apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, itu disebut taghut. Maka itu
upayakan dan usahakan agar kita ini menjadi orang yang tetap berada dalam ketauhidan. Kenapa? Karena kita orang mukmin dan orang muslim. Ya, orang muslim itu sejak dahulu Allah namakan. Ya, makanya Allah berfirman, huwa, dialah Allah, sammakum muslimina, yang telah menamakan Allah, yaitu orang-orang muslim, min qablu, sejak dahulu. Ya, sejak dahulu. Maka di akhir pengutusan seorang nabi dan rasul diturunkan ayat oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, meninggalkan dunia yang fana ini, kecuali mati dalam keadaan muslim. Muslim itu adalah Islam. Karena muslim itu orangnya, Islam agamanya. Ya. Muslim itu orangnya, Islam agamanya. Dan kita patut meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan Islam. Karena yang ada di sisi Allah hanya Islam. Jangan lagi di akhirat, di alam kubur aja kita ditanya tentang Islam. Mar rabbuka, siapa Rabbmu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Ya, maka agama yang harus dijawab dari pertanyaan itu adalah al-Islamu dina, Islam yaitu sebagai agama. Ya, oleh karena itu kalau kita berada dalam keadaan Islam, maka kita tidak putus nasab, tidak putus waris, dan tidak putus silaturahmi kalau kita berada dalam keadaan Islam. Tidak putus nasab artinya bersaudara kita, karena selain Islam bukan saudara. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya hanya orang-orang mukminlah yang bersaudara. Selain Islam bukan saudara. Maka pantas kalau Nabi katakan, kalau kita keluar dari Islam, tidak Islam, maka bukanlah saudara. Dan kalau keluar dari Islam, putus nasab, kemudian putus waris, dan putus silaturahmi. Ya, putus silaturahmi. Sehingga tidak ada doa dari kita untuk mereka, tidak ada doa dari kita untuknya. Jangan lagi ya matinya, hidupnya pun kita tidak boleh mendoakannya. Sebagaimana Nabi mengatakan, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Jangan kita mulai kepada orang Yahudi dan kepada orang Nasrani bis salam, dengan salam. Enggak boleh kita mulai. Hingga apabila mereka meninggal, Allah katakan wala taqum ala qabrihi, jangan berdiri di atas kuburnya. Maksudnya kata tafsir, jangan doakan padanya. Jadi jangan lagi hidupnya, matinya pun tidak boleh didoain. Tapi kalau kita berada dalam keadaan Islam, jangan lagi matinya, ya, jangan lagi hidupnya, matinya pun didoakan dengan doa selamat. Contoh ini ya, contoh yang sangat menarik. Ketika kita ziarah kubur, ketika kita ziarah apa? Kubur. Kita akan masuk ke pekuburan dengan memuliakan kubur. Bagaimana dengan memuliakannya? Pertama, memberikan salam. Ini satu kemuliaannya. Ya. Kata dalam kitab Janaiz
Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahu alaih. Diriwayatkan hadisnya oleh Imam Muslim. Apabila kalian masuk kubur, maka ucapkanlah oleh kalian assalamu alaikum ahlad diyar. Semoga Allah berikan keselamatan kepada kalian, wahai para penduduk kubur. Ini kitab Janaiz Bulughul Maram, Pak, hadisnya. Lihat, hidupnya didoakan, matinya pun didoakan dengan memuliakannya. Itu. Siapa yang mendapat permohonan doa keselamatan ini, tidak sanggup kita memaksudkan hadis ini kecuali Nabi lah yang menjelaskannya. Kata Nabi apa? Minal mu'minin wal muslimin. Baik dari kalangan orang mukmin maupun dari kalangan orang-orang muslim, mendapat doa yang kita panjatkan atas keselamatan. Baik waktu dia hidup maupun sudah apa? Mati. Masya Allah. Pantas kita nggak boleh keluar dari Islam. Dan jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Bagaimana kelanjutan hadis ini, Pak? Wa inna insyaallahu bikum. Dan sesungguhnya jika Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki, itu mana insya Allah. Bikum, dengan kalianlah. Lalahikun, tuh Pak, pakai lamnya lam taukid, lam pasti. Pasti kami menjumpai kalian. Maka dalam bahasan ilmiah di satu radio, ya, kesayangan kita oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah, beliau katakan bahwa para ahli kubur itu saling mengunjungi, ya, di alam kubur. Karena kita lihat saja hadis ini, wa inna insyaallahu bikum, jika Allah kehendaki, ya, bikum, dengan kalianlah, lalahikun, tentu kami akan menjumpai kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di dunia ketemu, ya, silaturahmi, tidak putus nasab, tidak putus waris, ya. Dan di alam kubur juga ketemu. Antum ketemu sama abah antum, menya antum. Enak nggak Pak ketemu? Lu enak banget. Nggak kita lupain begitu aja ya Pak. Bapak ibu kita, bener nggak? Yang udah ngedulin kita, masa mau dilupain begitu aja? Hah? Iya. Ketemu semua. Ya Allah Pak, nikmat ketemu bapak kita nanti di alam kubur. Ini kata hadis ini, saling mengunjungi di alam kubur. Dan saya baca di kitab Tawasul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, di mana Nabi SAW bersabda, al-anbiya'u ahya'un, para nabi itu hidup mereka fi kuburihim, di dalam kubur mereka. Hum yusallun, mereka salat. Ini kekhususan para nabi. Kita saling ketemu Pak. Makanya kelanjutan doa ini bagaimana? Ya, as'alullahu lana, aku mohon untuk diri kami, walakum, dan untuk diri kalian yang aku ziarahi. Lupa, ya. Makanya kita di dunia silaturahmi, ketika dia kubur kita ziarah kuburnya.
Apa? Al-afiyah. Aku mohon kepada Allah untuk diri kami dan untuk diri kalian apa? Al-afiyah. Apa makna al-afiyah? Yaitu keselamatan. Makanya orang Islam, orang yang selamat dan orang yang menyelamatkan. Nah, ini Islam, Pak. Jadi jangan lagi mereka sudah dikubur. Ya, jangan lagi mereka hidup. Dikuburnya pun kita doain. Ain makanya doa ya. Dan jangan kita keluar dari apa? Islam. Karena kita di dunia ketemu, di alam kubur juga ketemu. Enak banget ketemu Pak sama abah kita ya, menyak kita yang saya punya bapak tahun 82 meninggal Pak. Berarti kalau sekarang udah berapa tahun? 42 tahun ya. Ya Allah, nanti ketika kita meninggal, kita ketemu. Berdasarkan hadis ini. Saling mengunjungi. Ketemu baba kita, ketemu nyak kita. Bahkan dalam sarah-sarah hadis dengan penjelasan hadis, ketika kita salam, ia menjawab salam tersebut. Walaupun kita tidak mendengar. Kenapa? Karena alamnya berbeda. Alamnya berbeda. Jangan kita Pak. Nabi saja Allah naskan dalam Al-Quran, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat mendengar man fil kubur, siapa yang dikubur, kecuali Allah perdengarkan baru Nabi bisa mendengar. Yang Nabi berjalan di dua kubur ya, Allah perdengarkan kepada Nabi. Kalau Allah tidak perdengarkan, Nabi tidak mendengar. Dua kubur yang sedang diazab. Satu, lantaran kencing tidak cebok. Yang kedua, berjalan kemana saja ia berjalan selalu melakukan namimah. Apa namimah? Adu domba. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma dan Nabi tancapkan. Apa kata Nabi? Selama pelepah kurma ini basah, selama itulah terangkat azab kuburnya. Tetapi apabila ia mengering, kembali dia diazab kubur. Makanya kita nih berusaha Pak menjadi orang yang muslim, maksimalnya mukmin. Karena orang muslim, ma min muslim yamutu yaumal jum'ah au lailatal jum'ah. Nah, ini seperti ini ya, malam apa ini? Malam Jumat ya Pak. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Lihat, muslim dulu di sini. Baru dibicarakan keutamaan malam dan harinya. Muslim dulu. Illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Melainkan Allah jaga dia dari azab kubur. Masya Allah Pak. Ya, ini orang banyak tahu tentang hadis ini. Tapi lapat hadis itu diberikan syarat. Yang penting syaratnya dulu apa? Muslim. Karena kalau orang muslim tidak kafir, orang muslim tidak musyrik, itu selalu mendapat ampunan dari orang yang mengantar kubur. Ketika dia usai dikubur, kata Nabi, idza faraga min dafnil mayyit waqafa alai. Apabila Nabi selesai mengubur mayit, Nabi berdiri atasnya. Kemudian Nabi mengatakan, istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun pada saudara kalian. Wasalu lahu tatsbita, dan mohonkan ketetapan apa? Iman. Li'annahul an, sesungguhnya sekarang ia yus'al, sedang ditanya. Ditanya oleh siapa? Oleh malaikat munkar wa nakir. Di mana ditanyanya? Bukan di kubur Pak, di alam kubur. Karena kalau kubur itu bisa dibuka, bisa ditutup, bisa dipindahin, ini enggak.
Karena kenapa? Gusuran ya, perluasan jalan atau kena jalan tol, ingat, itu bisa dipindahin. Tapi kalau alam kubur itu abadi dan saling mengunjungi, Pak. Enak ya. Makanya ya, doakan saudara-saudara kita agar mereka mati dalam keadaan husnul khotimah. Doakan orang-orang yang berada di luar Islam agar mereka mendapat hidayah. Agar mereka mendapat hidayah. Doain. Karena Nabi diutus itu untuk seluruh manusia. Dan Nabi mengajak kepada seluruh manusia. Baik itu orang mukmin, orang muslim maupun para ahli kitab. Agar mereka memasuki dirinya ke dalam apa? Islam. Sebab Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam seluruhnya. Cuma mengajaknya tidak dengan paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Wa may yu'min falyu'min, mau beriman silakan. Wa may yakfur falyakfur, mau kafir juga boleh. Tapi Allah tidak memerintahkan ya kita untuk menjadi orang kafir, yaitu menyembah kepada selain Allah. Kembali kepada ayat yang tadi, surah Al-Baqarah, ya, Allah telah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, baik manusia yang waktu itu dan sebelum-sebelumnya. Ya, Masya Allah. Maka itu kita boleh bermuamalat ya kepada mereka, tapi sekedar muamalat. Nah, adapun pertemuan kita tadi bukan cuma di dunia, di alam kubur kita ketemu. Sampai-sampai ketika kita melintasi kubur saja, Pak, itu ada doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, itu doanya. Kita jalan kaki, menaiki kendaraan sepeda, motor, mobil misalnya, Pak. Ya, kita lewat, Pak, kita doain Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi kalau bawa kendaraan jangan berhenti, enggak. Terus bisa macet orangnya, enggak. Ini ada apa nih berhenti? Pada berhenti semua karena lewat kubur. Antum kan lewat kubur kan sering kan? Sering enggak Pak Turki lewat kubur? Oh iya, sering. Hampir tiap hari. Jangan lupa doain. Ini Nabi yang suruh. Ya, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga Allah berikan keselamatan kepada kalian, wahai para penduduk kubur. Yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah ampuni untuk kami dan juga ampuni untuk kalian. Berhenti sampai situ? Enggak. Kata kita apa? Antum salafuna. Kalian adalah salaf-salaf kami. Kalian adalah pendahulu-pendahulu kami. Wa nahnu bil athar. Dan kami akan mengikuti jejak kalian. Masya Allah. Kalau ketemu jejak mereka berarti kita nanti ketemu. Benar, hadis sama hadis saling menjelaskan. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Sesungguhnya jika Allah kehendaki, bikum dengan kalianlah lalahiqun, pasti kami berjumpa. Jadi di dunia ketemu, di alam kubur ketemu, di akhirat ketemu enggak? Ketemu. Allah berfirman, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan berjumpalah kepada keluarganya penuh dengan apa? Gembira, Pak. Ini Al-Quran. Tinggal cari aja ya ayatnya, ayat berapa, surah apa. Ini hafal saya. Jadi dunia ketemu, alam kubur ketemu, akhirat juga ketemu. Maka itu kita berusaha untuk saling ketemu. Ya, makanya Nabi supaya di dunia ketemu, diajaklah anak Yahudi itu ke Islam.
Ya, gitu. Supaya di akhirat juga apa? Ketemu. Sampai begitu dia paas lama, akhirnya dia masuk Islam, lalu Nabi keluar, Pak. Nabi mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puja bagi Allah yang telah menyelamatkan dirinya dari api neraka. Masya Allah. Nabi bersyukur ya. Nah, itu oleh karena itu disinilah ya kita punya jati diri. Ya, dalam muamalat boleh kita sama siapa saja, tapi dalam ibadah lakum dinukum waliyadin. Maka tadi sebelum maghrib saya singgung, kita bermuamalat, bekerja dengan mereka boleh, dan kita ucapkan terima kasih. Kalau kita harus doain juga, ya doanya tadi Allahu yahdika, semoga Allah berikan hidayah padamu. Seperti itu ya kepada kita dan ikhwan yang lain. Fadhal, saya persilakan untuk soal dan jawab. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Dari Ana mungkin pertanyaannya kaidah atau nasihat Nabi dan para ulama terkait ke kita akan menghadapi tahun baru Masehi dan mati tahun barunya orang Nasoro gitu ya. Ini bagaimana mensikapinya, karena kita kan suka ada ucapan selamat tahun baru atau apa, dan ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang umum dan apalagi di lingkungan kerja mungkin bisa ya. Apa? Silakan jazakallahu khair. Iya. Salam dalam Islam adalah ibadah. Ya. Salam itu dalam Islam ibadah. Ibadah itu hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salam itu merupakan doa. Makanya Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah itu kepada siapa? Kepada yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah itu kepada orang yang mentauhidkan Allah. Ya, dalam tanda kutip, kalau kita berikan kepada orang yang menduakan Allah, ya akan sia-sia doa kita. Karena yang kita doakan adalah orang yang menduakan Allah. Enggak diijabah doa kita, dan enggak mengena apa yang kita doakan. Sebab Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, enggak dengan perantara lain, niscaya akan aku perkenankan doa kalian. Ujibud da'watad da'i, aku ijabah doa orang yang berdoa, idza da'ani, kalau dia berdoa hanya kepada aku. Gitu. Maka itu tidak diperkenankan kita mengucapkan selamat tahun baru. Tidak diperkenankan. Kalau mau doakan dia itu tadi, Allahu yahdika, semoga Allah berikan hidayah padamu. Dan tahun baru kita bukan 1 Januari tetapi 1 Muharram. Itu pun kita melakukan apa yang Nabi lakukan, di antaranya menyambutnya dengan berpuasa. Ya, dengan berpuasa. Sebagaimana Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin, jika aku dapat umur di tahun yang akan datang, Muharram yang akan datang, insyaallah, jika Allah kehendaki, sumna yaumat tasi, tentu kami akan berpuasa pada hari ke-9. Gitu. Ya, dan pada waktu itu Nabi sedang berpuasa di hari apa? Asyura. Dan hari Asyura ditanya oleh sahabat, wasu'ila an saumi yaumi Asyura. Rasulullah ditanya tentang puasa hari Asyura. Kata Nabi, yukaffiru sanatal madiyah, dia dapat melebur dosa tahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa di tahun lalu, di tahun yang akan datang,
tahun 1447 ya, Allah ampuni dosa kita tahun 1446 ini. Masya Allah, dengan puasa ya, bukan dengan pesta. Pesta kita nanti Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri artinya kembali berbuka, haram hari itu kita puasa. Idul Adha kembali menyembelih hewan kurban. Ya, jadi jangan bikin perayaan di hari Asyura itu. Ya, dengan perayaan-perayaan misalnya Idul Aitam, lebarannya anak-anak yatim. Enggak. Sebab Rasulullah yatim. Ya, dan banyak lagi yang yatim-yatimnya. Lau kana khairan, sekiranya itu baik, la sabaquna ilaihi, tentu kami akan mendahului kebaikan itu. Jadi kita biasa-biasa saja datangnya pergeseran tahun. Ya, mungkin untuk mereka adalah satu keistimewaan. Ya, kita katakan lakum dinukum waliyadin. Ya, untuk kalian agama kalian, untuk aku adalah agama aku. Jadi seperti itu, Pak. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin Anda tanyakan, yang pertama, tadi kan Rasulullah ketika Yesusnya mau mendoakan, dia ngambil pelepah kurma ditancapkan di kubur itu. Iya. Yang terjadi di masyarakat kita, kebiasaan ya, dia kalau mau ziarah kubur itu bawa kembang dan bawa apa ya, kayak apa, air ya. Air ya. Ya. Air mawar. Apakah itu bermanfaat bagi mayat atau tidak? Untuk yang kedua, di antara adab ketika kita masuk lokasi penguburan, untuk biasa kan harus lepas sendal. Tapi ketika kita gotong kan, kalau posisi gotong mayat itu masih jalannya cepat gitu, nggak sempat lepas sendal. Itu bagaimana Pak Ustadz? Iya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita lihat kejadian-kejadian di negeri kita ini, setiap datang ziarah kubur bawa kembang ya, kemudian bawa air mawar untuk ditaburin di atas pekuburan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanazza'tum fi syai'in", jika kalian berlainan pendapat, terjadi satu tanazu. Apa tanazu itu? Keberlainan pendapat. Kok di sini begitu, di tempat lain enggak? Kok di tempat lain enggak, di sini begitu, gitu kan? Dan lain sebagainya. Apa maksudnya? Kata Allah, "Farudduhu ilallah war rasul", kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada hadis. Ada enggak ya datang ke kuburan bawa kembang dan air, yaitu air mawar untuk ditaburkannya? Tidak ada. Gitu. Tidak ada. Kalau didasari dengan hadis tadi, itu kekhususan Rasul. Kekhususan Rasul diterangkan di kitab Bulughul Maram di bab janaiz adanya, atau di kitab Al-Wajiz nanti ada di sini. Ketika Nabi berjalan di dua kubur, Allah perdengarkan, dan dua kubur itu sedang ya diazab oleh Allah. Satu lantaran tidak ya cebok ketika kencing, yang kedua lantaran ia melakukan namimah, adu domba. Maka Nabi ambil pelepah, dan Nabi mengatakan selama pelepah kurma ini membasah, maka terangkatlah azab kuburnya. Mafhum yang ditangkap, apabila mengering dia kembali diazab. Dan ini kekhususan buat Nabi. Adapun sahabat-sahabat lain tidak ada yang melakukan apa yang Nabi lakukan.
Gitu. Ini kekhususan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi menancapkannya, mendengarkannya saja kekhususan buat Nabi. Ya, karena Allah berfirman tadi, "Wa ma anta bimusmi'in", ya kan? Dan engkau Muhammad tidak dapat mendengar man fil kubur, siapa yang ada di mana? Di kubur. Kecuali Allah perdengarkan, baru Nabi apa? Dengar. Makanya Nabi ngambil pelepah, Nabi tancepin. Apakah perlakuan Nabi ini semau-maunya? Enggak. Kembali lagi pada Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi memutuskan perkara agama dengan hawa, tidak. Ya, in huwa, jika Nabi mau putuskan perkara agama, illa wahyu yuha, melainkan dengan wahyu Allah wahyukan padanya. Nah, itu jadi tidak diperkenankan kita membawa-bawa kembang atau, dan kubur itu tidak diampuni dengan kembang. Kembang dibeli mahal-mahal ya Pak, dengan air mawar lalu kita buang. Nah, itu dengan alasan ini kebiasaan, akhirnya menjadi apa? Syariat. Dan kalau menjadi syariat berarti perkara yang ada. Kembali kepada hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, kalau mau tadi ucapin salam, ya, jangan melangkahi kubur. Kembali apa yang antum tanyakan, ya, jangan memakai alas kaki. Gitu. Jangan duduk di atas apa? Kubur. Kemudian naikkan tanahnya Pak, ya, sejengkal dalam memuliakannya. Naikkan tanahnya sejengkal supaya diketahui bahwa itu adalah kubur. Gitu. Ya, naikin karena suka turun tanahnya, naikin. Dan tandai dia bahwa itu adalah kubur. Dan kuburlah kita di pekuburan kaum muslimin, karena kalau kita dikubur di pekuburan kaum muslimin, di sana berarti area kubur, ya. Dan di sana kita tidak boleh membangun sebuah bangunan di atas apa? Kubur, termasuk sarana ibadah. Karena Nabi ketika akan bangun masjid di Madinah, di tanah tersebut ada 2 kubur. Maka Nabi perintahkan untuk memindahkannya. Pertanyaannya kalau apabila melebar, bagaimana Nabi dikubur yang sekarang ini dalam masjid? Bukan, Nabi dikubur di luar masjid. Di rumah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Cuman berkesan seolah-olah kayak ada di dalam masjid. Enggak, di luar masjid. Ya, seperti itu. Jadi kejelasannya kepada pertanyaan yang kedua, kita tidak boleh disunahkan ya masuk kubur itu melepas apa? Kedua sandal, alas kaki. Tapi kalau jalan yang ininya enggak, pas masuk ininya ya, antara kubur dengan kubur. Itu memuliakan kubur. Ketika kita masuk kuburan ya berhenti dulu ya. Iya. Lepas dulu sandalnya baru. Itu sunnahnya seperti itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Agama ini mudah insyaallah. Dan jangan kita bawa-bawa kembang apa. Lebih baik kita kasih anak yatim, enggak? Ya, orang tua jompo ya, Pak. Dan yang lain-lain saudara kita. Itu yang ada contoh. Ya, silakan yang lainnya. Silakan. Enggak apa-apa ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama terkait masalah tahiyat. Itu ada 2 versi, yang satu digerakkan, yang satu dari awal tidak digerakkan. Yang jadi pertanyaan, digerakannya itu naik turun atau bagaimana Ustaz?
posisi isyarat itu. Gerakannya. Kemudian yang kedua, bila mana tadi dikatakan Ustadz bahwasanya insya Allah ahli kubur saling mengunjungi, saling memberi salam. Yang jadi pertanyaan, bila mana qadarullah si A itu Allah tempatkan di surga, si B ditempatkan di neraka, sedangkan A dan B masih family, apakah si A dapat memberikan syafaat kepada si B? Ya. Syukron. Iya. Jawabannya menggerakkan tangan adalah ke atas dan ke bawah. Gitu. Dan ahli kubur saling mengunjungi, yang dimaksud di sini adalah yang sama-sama Islam dan Muslim dan mukmin. Kalau dia berada nanti di neraka, ya, dan ini di surga, berarti kalau dia akan ditetapkan di neraka, dia akan dapat azab apa? Kubur. Karena azab kubur itu azab yang pertama didapat sebelum akhirat. Gitu. Azab yang akan didapat sebelum apa? Akhirat. Gitu. Jadi nggak akan ketemu dia. Kalau si A di surga, si B di mana? Di neraka. Jadi makanya dia ini berarti bukan muslim, kafir, kecuali kalau dia masuk nerakanya, ya, masuk nerakanya karena dosa-dosa yang dia harus masuk neraka secara umum. Tetapi orang muslim itu selalu dipanjatkan ampunan oleh orang-orang yang datang mengunjungi kuburnya. Ya, sebagaimana yang disampaikan di setiap Jumat, ya, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, atau Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, ya, al ahya'i minhum wal amwat. Masya Allah. Itu yang penting, kita berusaha untuk menjadi orang mukmin dan orang muslim. Yang penting kita doain, ya, agar kita juga nanti didoain. Itu, ya. Jangan kita paksain. Jadi gimana kalau mikirin yang susah kayaknya, ya. Mikirin gampang-gampang aja, enggak. Mikirin gampang-gampang. Ya, mudah-mudahan, ya, kita ini menjadi orang yang husnul apa? Khotimah. Mudah-mudahan kita bertemu dengan bapak kita, ibu kita. Walaupun bapak kita dulu awam, ingat Pak. Walaupun ibu kita juga awam, jauh ketimbang kita, ya, semoga Allah ampuninya. Kan begitu, ya. Semoga Allah ampuninya. Kita tahu siapa bapak kita tahu siapa ibu kita. Ya, apa kita mau lupakan begitu saja? Enggak mungkin, ya Pak. Yang kelihatannya kan udah meninggal, udah aja dianggapnya. Enggak, masih teringat kebaikan-kebaikan bapak kita. Benar kan? Masih teringat kebaikan-kebaikan ibu kita. Pantaskah kita melupakan begitu saja? Enggak. Kita doakan Rabbighfirli wali walidayya, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya menyayangi aku di waktu aku kecil. Terus, ya, kita pahami doa ini. Gitu, insyaallah, ya. Jadi kalau dia secara umum nggak bisa kita pastikan ditunjuk si A si B-nya, enggak. Wah, kecuali yang Nabi tunjuk, ya. Gitu, yang Nabi tunjuk itu enggak bakal ketemu. Nah, gitu. Sampai-sampai pembahasan tauhid secara ilmiah, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutuinya. Lalu Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada dosa syirik terhadap orang yang Allah kehendaki. Yang mudah-mudahan kita dihindarkan dan dijauhkan dari
amalan-amalan, perbuatan-perbuatan apa? Syirik. Karena ngeri terhadap satu ayat yang Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah illa wahum musyrikun, melainkan mereka mati dalam keadaan musyrik. Makanya dakwah tauhid terus jangan dilupakan dan ditinggalkan. Jangan berhenti dakwah tauhid, beramal di atas tauhid. Ya, jangan selisihi tauhid. Itu, ya. Maka terhadap orang yang menyelisih Allah, keluar dari tauhid, jangan kita doakan keselamatan. Tadi kalau mau didoakan hidayah. Allahu yahdika. Semoga Allah berikan hidayah padamu. Nah, itu seperti itu. Ya, saya rasa itu. Masih ada waktu lagi, Pak? Ya, cukup. Sekian, sudah masuk isya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.